semuanya, kembali lagi dengan podcastnya kita, Insomnia Podcast, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Nah, kali ini barengan dengan saya, Mai, dan rekan saya Sri di podcastnya anak asisten laboratorium psikologi Wisnuwardana Malang. Nah, kali ini seperti biasanya juga podcast kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu dosen di Universitas Wisnuwardana Malang. Kita kenalan aja langsung ya dengan beliau. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Mai, Mbak Sri. Ya. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat insomnia semua. Ya. Perkenalkan, saya Bernardus Liat Mengubelen, biasa dipanggil Pak B. Ya. Nah, saat ini saya menjadi tenaga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana. Oke. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari narasumber kita. Jadi beliau merupakan tenaga pengajar juga di universitas kita. Terima kasih Pak B atas perkenalan dirinya. Nah, teman-teman, setelah perkenalan dari Pak B nih ya, ngomong-ngomong tentang Hari Guru, ini kan bertepatan pada tanggal 25 November ini ya. Nah, tema yang kita akan bahas ini nggak jauh-jauh dari peringatan Hari Guru. Nah, pastinya teman-teman setuju bahwa di sini itu konteksnya guru itu bukan hanya dari jenjang TK sampai SMA saja ya. Nah, di perkuliahan pun juga tetap ada guru, tapi cuma hanya perbedaan dalam penyebutan atau pemanggilan. Nah, biasanya kalau anak kuliah itu manggil sebagai dosen. Nah, meskipun pekerjaannya terbilang di bidang yang sama gitu ya, sama-sama membagi ilmu atau mentransfer ilmu pada siswa atau anak didiknya gitu. Nah, jadi bertepatan dengan itu juga akhirnya pembahasan kita seputar tentang guru, yaitu di sini kita sedikit sharing dan juga diskusi ringan tentang pengalaman selama mengajar mungkin, terus juga permasalahan-permasalahan yang ada di era pendidikan sekarang nih Pak, yang dengan perkembangan teknologi yang juga sangat canggih sekali. Selain itu juga kita peserta didik kita juga sangat milenial sekali saat ini. Nah, itu sepertinya kayak asik banget untuk kita bahas. Coba kita bahas ya Pak. Langsung aja ke diskusinya, gimana? Iya, sebelumnya terima kasih Pak B sudah meluangkan waktu untuk datang di meja podcast ini. Nah, bagaimana Pak B kabarnya hari ini? Ya. Alhamdulillah baik. Ya, semoga teman-teman di sini semua juga baik ya. Ya. Nah, tadi kan sempat disinggung di awal-awal ya. Tema kita kali ini itu tentang sharing dan diskusi dengan pengalaman menjadi pengajar di era masa kini dan permasalahan yang dihadapi. Mungkin di diskusi awal nih ya Pak, biar nggak tegang dan nggak canggung gitu ya Pak. Bagaimana proses Bapak bisa menjadi pengajar? Mungkin bisa cerita awal mula Bapak menempuh pendidikan dan sampai akhirnya menjadi seorang pengajar. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini saya cerita sejarah singkat saya ya. Jadi sebenarnya dari awal sekolah sampai kuliah itu saya nggak kepikiran untuk menjadi seorang pengajar ya, entah guru atau dosen, itu nggak kepikiran sampai situ. Jadi pada masa-masa sekolah cita-cita saya ya seperti cita-cita anak-anak pada umumnya ya, misalnya jadi pilot gitu ya, atau jadi insinyur kalau zaman dulu itu, kemudian jadi pegawai. Nah, bahkan sampai SMA maupun kuliah itu masih belum kepikiran untuk jadi pengajar. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya ngambil psikologi atau berkecimpung di dunia psikologi akhirnya gimana Pak? Ya, jadi saya memilih kuliah psikologi itu karena cita-cita saya dulu adalah jadi pegawai HRD. Awalnya gitu. Jadi staf HRD. Saya ingin kerja di HRD, kayaknya enak ya, menarik. Nah, akhirnya saya putuskan untuk masuk Fakultas Psikologi. Oh iya Pak, kan tadi maksudnya cita-cita Bapak ini maksudnya jadi HRD gitu ya. Kok tiba-tiba Bapak setelah lulus kok malah menjadi pengajar, itu gimana Pak? Ya, jadi karena cita-cita saya ingin jadi HRD ya,
kemudian selama kuliah itu saya terus belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan HRD. Jadi saya juga banyak mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan psikologi industri dan organisasi. Gitu ya. Ya di samping itu juga bidang-bidang yang lain seperti klinis dan pendidikan waktu itu. Nah, kemudian setelah lulus sarjana, ternyata kesampaian. Ya, akhirnya saya diterima menjadi staf HRD di salah satu perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian setelah beberapa lama, kemudian kontrak habis, ya, kemudian saya pindah bekerja di perusahaan yang lain, ya, jadi staf juga, sampai pada satu titik saya merasa jenuh. Oke. Berawal dari jenuh ya. Jadi saya merasa jenuh dengan pekerjaan yang saya lakukan. Kemudian sampai akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk berhenti ya dari pekerjaan. Kemudian sambil mencari pekerjaan yang lain, saya izin ke fakultas waktu itu untuk bisa bergabung lagi di LPT waktu itu ya. Nah, kebetulan saya kan jadi salah satu pengurus di LPT. Nah, kemudian waktu itu saya ingin kembali ke LPT gitu ya, untuk mengisi waktu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ada dorongan dari keluarga besar, ya. Kebetulan juga keluarga besar, ya, dari om, tante itu dari juga, keluarga gitu ya Pak, support. Iya. Itu ada dorongan untuk ya coba kamu kuliah lagi, kuliah lagi, nanti kalau kuliah lagi bisa coba jadi dosen, gitu jadi guru. Gitu. Kebetulan juga keluarga om tante itu banyak yang berprofesi sebagai guru. Ada yang guru SD, ada guru SMP, SMK, gitu ya. Nah, itu. Jadi dorongan dari keluarga juga, kemudian dorongan dari beberapa dosen juga. Ya, ayo coba Bernard kuliah S2 supaya nanti mungkin bisa jadi dosen. Ya, dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai akhirnya saat ini mengajar di Fakultas Psikologi Wisnuwardana. Gitu. Nah, sampai saat ini tuh Pak, sebenarnya dari Pak Bay sendiri kegiatannya selain mengajar apa juga ada di luar lain? Yang kegiatan lain juga maksudnya? Apa mengajar sama di LPT saja gitu? Ya. Fokusnya. Untuk saat ini fokusnya ya mengajar, ya karena itu tugas utama ya. Nah, kemudian juga di LPT masih tetap menjadi salah satu pengurus. Ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan di luar mungkin ya nggak terlalu banyak sih. Menarik sekali ya kalau dari kita mendengar dari cerita Pak B bahwa dulu cita-cita Pak B itu sebagai HRD, ternyata pas ketika beliau sudah terjun ke HRD tiba-tiba beliau merasa bosan dan akhirnya malah beliau memutuskan untuk kembali lagi pengen ke LPT, terus bersekolah kembali dan akhirnya malah menjadi seorang pengajar. Ya. Nah, akhirnya Pak dari mengajar, selama mengajar kayak gitu rasanya seperti apa Pak? Karena dulu kan Pak B tadi bilang nggak sempet kepikiran untuk menjadi seorang pengajar, sampai akhirnya jadi seorang pengajar. Nah itu ada hal yang berkesan selama mengajar selama ini mungkin? Ya, jadi saat kuliah S2 itu sudah mulai muncul ketertarikan gitu ya, yang awalnya ya dicoba dulu gitu ya. Kemudian setelah kuliah kok ternyata kok enak ya, kok menarik ya, merasa enjoy ya, menikmati. Kok menarik ya kalau misalnya jadi dosen ngajar mahasiswa gitu ya. Kalau dulu kan kita jadi mahasiswa, sekarang kita dosen gitu ya. Kayaknya menarik ini. Nah, selain itu juga ya setelah jadi dosen ya
ya rasanya ini aja ya, excited gitu ya, excited, menarik. Jadi ketemu banyak mahasiswa, ya, di mana mahasiswa kita itu kita tahu ya dari berbagai macam latar belakang, ya, kemudian juga berbagai macam karakter, ya. Jadi nggak cepat bosan. Iya, betul sekali Pak. Apalagi terkadang kan mahasiswa itu tingkahnya unik-unik gitu ya. Nah, itu. Di kelas. Apa mungkin ada terlintas juga dulu, apa mungkin dulu saya seperti ini gitu saat jadi mahasiswa, mungkin di benak Pak B ada kurang lebihnya ya. Gitu ya. Iya, jadi ini pada saat mengajar kemudian dengan tingkah pola mahasiswa itu, oh ternyata saya juga dulu seperti ini gitu ya. Akhirnya muncul ya pikiran seperti itu gitu. Nah, tadi kan Bapak maksudnya kayak dalam mengajar itu tadi ada kesan kayak apa tadi ya? Merasa menarik excited terus enjoy gitu ya dengan berbagai macam karakter mahasiswa. Nah, di situasi ini kan kita Pak, masih dalam suasana pandemi gitu ya Pak. Nah, pengalaman mengajar sebelum pandemi dan saat pandemi ini mengalami perbedaan nggak Pak kira-kira? Ya, tentu ada perbedaan ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita kan kuliah tatap muka. Iya. Ya, betul. Nah itu kan otomatis ini ya, komunikasi juga secara langsung, ya. Kemudian interaksi dengan mahasiswa secara langsung. Kemudian jadi diskusi juga lebih enak ya kalau tatap muka. Nah itu kalau pada saat pandemi ya otomatis kan kita kuliah secara online, ya itu tentu lebih banyak tantangannya. Ya, lebih banyak tantangannya, misalnya sinyal. Tuh, betul. Salah satunya itu kuota, sinyal ya. Kita enak-enak mengajar ternyata jaringannya lemot ya, atau ada trouble. Nah itu kan akhirnya otomatis kita harus ngulang lagi. Nah itu kan jadi tidak efektif ya. Iya. Dan kadang mungkin ekspresi dari mahasiswa mungkin kita menerka-nerka Pak. Nah itu. Ini paham nggak ya? Nah, ini itu. Gimana ya? Nah itu. Apa itu mungkin juga. kita kan belum lagi. ya Pak? Mungkin Bapak juga nggak bisa mengontrol situasi kelas, akhirnya kita mahasiswa nggak tahu kemana, tiba-tiba udah diem gitu ya Pak ya. Jadi juga bingung ini materi tersampaikan dengan baik atau mereka paham tapi diem nggak mau tanya gitu ya Pak. Betul seperti itu ya, itu juga salah satu tantangannya ya. Itu. Nah itu Pak sebetulnya juga terlihat nggak, misalnya sedikit juga terlihat nggak dari kayak hasil ujian mungkin atau apa kayak gitu? Memang ada perbedaan ya antara pada saat kuliah offline ya dengan kuliah online, itu pasti ada perbedaan. Cuma itu akhirnya saya jadikan introspeksi diri juga ya, bagaimana saya bisa memperbaiki cara mengajar atau metode saya pada saat mengajar secara online itu supaya mahasiswa ini bisa lebih paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Oke. Soalnya tantangannya juga ya sebagai mahasiswa pun juga ya, kalau online ini bisa apa ini kadang dinyambi-nyambi apa. Iya. Kadang kuliah kita Pak, kalau pengalaman pribadi sih ya Pak, kayak kalau kita daring itu kayak lebih kurang fokus gitu loh Pak. Iya. Mudah terkecoh ketika ada sesuatu, fokusnya udah ke lain hal lagi. Biasa udah itu. Nah kalau misalnya Pak kan tadi daring ya Pak ya, sebenarnya kalau berbicara untung atau rugi nih Pak dari segi mungkin ya, kan dari mahasiswa sering ditanya nih Pak, sebetulnya lebih enak daring apa online kayak gitu kan, kita sering ditanya seperti itu. Nah sekali-sekali nih Pak nanya sebetulnya dari pembelajaran daring ini dari Bapak sendiri sebagai pengajar, itu sebetulnya merasa diuntungkan apa dirugikan kira-kira ya Pak, dari segi waktu misalnya atau apa? Ya, kalau bicara untung rugi itu ya ada untungnya juga, ada ruginya juga. Gitu ya. Ya kalau dari untungnya mungkin karena kuliah online ya, jadi pengajar dan mahasiswa itu tidak perlu datang ke kampus. Ya, jadi kan lebih santai gitu ya. Nah, ini juga kemudian saat kuliah kebanyakan mahasiswa ini nggak apa-apa Pak, jujur aja Pak. Jujur aja Pak. Kita kan sharing Pak, diskusi. Banyak yang
kameranya dimatikan. Iya. Ya cuma pasang Kita foto juga aja. iya, Nah, itu kan kita nggak tahu ya mereka itu ngapain gitu. Ya siapa tahu ya mungkin ada yang dimatikan, walaupun dimatikan tetap mengikuti. Ya, ada juga yang dimatikan kemudian ya nggak tahu kemana gitu ya. Bisa ambil ngapain gitu kan. Iya. Nah, Mungkin yang matikan tapi tetap dengerin, pas ditanya langsung connect ya nggak apa-apa sih Pak Yo. Iya. Tapi yang kadang halo nggak. Nah itu loh jadi pertanyaan. Mungkin ada yang izin ke belakang dulu Pak ya nggak apa-apa ya Nah, Pak ya. itu. Tapi yang hilang tiba-tiba terus marah-marah pas akhir-akhir penutupan ini diskusi. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Muncul pas ikut tuh yang seru tuh. Jadi sebetulnya ya plus minus juga sih Pak ya dari segi apa ya waktu yang mungkin ibaratnya sama-sama apa ya ada untungnya misalnya kadang bisa dinyambi atau apa misalnya kayak gitu. Cuma yang kurang ya mungkin lebih kurang greget aja soalnya nggak ada interaksi secara langsung kitanya. Nah, tadi kan apa namanya membahas tentang apa ya sistem belajar daring ya. Nah kita akan merujuk ke permasalahan di dunia pendidikan. Nah banyak isu-isu saat ini tuh banyak anak didik yang moralnya itu mulai merosot. Nah dibandingkan dengan anak zaman dulu gitu ya Pak ya. Nah misalnya saat ini tuh banyak berita siswa berani mulai melawan guru Pak. Sampai misalnya apa ya ada kontak fisik atau sampai kriminal gitu ya Pak, berbuat kriminal. Nah, apakah benar itu terjadi? Kira-kira faktor adanya perilaku tersebut itu apa ya Pak? Ya, kalau ini menurut pendapat saya ya, sebenarnya ada beberapa faktor. Ya, yang pertama tentunya faktor lingkungan juga ya. Ya, dari orang tua atau keluarga. Karena selama ini ya pada masa sekarang ini kita tahu ya orang tua itu kebanyakan tidak terima kalau anaknya dihukum. Betul sekali Pak. Ada kasus ya anaknya dihukum karena melakukan kesalahan mungkin ya pada saat di sekolah dia dihukum oleh guru. Nah, kemudian anak ini lapor ke orang tuanya mengadu bahwa saya dihukum oleh guru ini. Kemudian orang tuanya tidak terima. Ya, tidak terima. Kemudian laporlah ke pihak sekolah. Akhirnya guru ini mendapatkan atau dituntut untuk mengundurkan diri atau mungkin diberi sanksi atau meminta maaf gitu ya. Nah, jadi seperti itu akhirnya ya murid ini kan akhirnya menjadi ini ya menjadi seperti merasa benar apa yang saya lakukan ini benar. Padahal belum tentu si murid ini menceritakan kenapa dia dihukum gitu ya Pak. Dia cuma sebatas menceritakan saya dihukum di sekolah gitu ya Pak. Betul ya, dan guru kan maksudnya itu bukan untuk menyakiti secara fisik ya. Hukuman itu kan lebih untuk mendisiplinkan. Nah itu yang mungkin salah tangkap ya dari siswa juga orang tuanya. Selain faktor itu tadi ada lagi faktor medsos ya. Nah, media sosial. Media sosial maupun media elektronik. Jadi kita tahu sinetron itu ya, terutama yang bertema anak sekolah ya. Nah, itu kan mereka adegannya cenderung melawan ya pada saat diperingatkan atau ditegur oleh guru di sekolah. Nah, itu kan otomatis juga jadi contoh gitu ya. Akhirnya jadi contoh bagi siswa ya untuk berperilaku seperti itu. Jadi apa ya? Sekarang orang tua sadari ya bahwa sebetulnya dari film tersebut juga bisa menjadi contoh yang jelek untuk anaknya. Iya. Kemudian di medsos ya. Nah, di YouTube ya atau TikTok gitu ya juga banyak ya perilaku ya perilaku yang kekerasan secara verbal maupun fisik gitu ya. Itu bisa dicontoh juga oleh siswa.
Iya, gitu. karena apa ya, sering kita dengar itu kasusnya, mohon maaf, sering terjadi di usia-usia remaja atau perkembangan kayak gitu ya Pak. Yaitu di saat mungkin SMP kayak gitu sering sekali Ya, terjadi betul. yang masa-masa mereka seperti itu. Ya sebenarnya mereka juga masa-masa ya tahap perkembangan tadi kan, Mencari jati diri iya, istilahnya lah masih masa perlu bimbingan dan juga ibaratnya masih perlu kita Arahin. ya pantau dari orang tua sendiri juga gitu. Berarti sangat penting ya Pak untuk Betul. pengawasan dari orang tua tetap apa ya, mengatur dari media sosialnya, terus apa yang anak tonton yang layak atau tidak layak untuk anak lihat seperti itu. Iya, Atau mungkin betul lebih diarahkan sekiranya, kalaupun memang anak harus menonton itu tapi dibantu arahkan kayak gitu ya Iya, Pak ya. betul. Ini sih Pak, tadi kembali ke konteks awal ya, Iya. tentang guru nasional ya Pak. Menurut Bapak sendiri dari pengajar kita saat ini, dari segi kesejahteraan itu menurut Bapak apakah sudah sejahtera? lurus? Ya, berbanding lurus dengan tingginya biaya pendidikan di saat ini. Ya, ya di satu sisi ya dengan beban tugas ya yang harus dikerjakan oleh pengajar ya, baik itu guru atau dosen ya, kalau dilihat dengan apa namanya, istilahnya pendapatan yang mereka Iya. peroleh ya, sebenarnya mungkin kalau dilihat memang kurang ini ya, ya kurang berimbang gitu ya. Tapi ya ini saya tidak berani berbicara terlalu Iya, jauh iya. ya, karena Maksudnya, memang pengalaman saya juga masih sedikit Iya, ya sebagai pengajar. Nah, tapi kita juga perlu melihat di sisi yang lain itu bahwa pemerintah itu sudah memberikan fasilitas, memberikan sarana untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan pengajar atau pendidik gitu ya. Misalnya melalui sertifikasi ya, entah itu sertifikasi guru, sertifikasi dosen ya. Kemudian juga kenaikan jabatan ya, dimana semakin tinggi jabatan seorang pengajar ya, itu berpengaruh juga kepada bertambahnya pendapatan. Berarti kalau kesejahteraan itu nggak berbanding lurus dengan biaya pendidikan, itu mungkin bisa kembali lagi ke individu seorang Masing, guru itu tadi ya betul. Pak, karena dia itu memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah atau enggak, seperti Betul. tadi sertifikasi atau Ya mungkin kayak naik jabatan segala macam Iya. kayak gitu. Ya tetap ada rewardnya, tetap ada penghargaan juga ya Pak. Betul. Jadi bagaimana Iya. si pengajar ini tetap mengembangkan potensi-potensi yang ada. Nah itu ya, ini kan juga didukung dengan program-program dari pemerintah yang sangat mensupport juga kayak gitu. Ya. Nah, untuk menghadapi anak didik nih Pak, metode belajar seperti apa sih yang menurut Bapak itu yang tepat dalam pembelajaran sekolah maupun di perkuliahan di era masa kini? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, seiring berkembangnya zaman, terutama anak-anak pada era saat ini itu lebih kritis ya, Ya, Iya. lebih sangat. kritis gitu ya. Nah, kemudian di sini tinggal bagaimana pengajar itu bisa Mengimbangi. Jadi Ya. sekarang itu pengajar itu lebih sebaiknya menganggap siswa atau mahasiswa ini sebagai teman untuk berdiskusi. Oh. Gitu ya. Jadi komunikasinya bukan satu arah lagi. Iya. Sekarang komunikasinya dua arah. Ya, karena apa yang diketahui oleh mahasiswa atau siswa ya belum tentu diketahui oleh dosen atau pengajar. Ya. Jadi sebagai pengajar ya, entah itu guru atau dosen ya, itu tidak selalu mengetahui semua hal. Ya, ada hal-hal yang mungkin mereka belum tahu ya, tapi ternyata siswa atau mahasiswanya ini ternyata lebih tahu. Nah, itu kan bisa transfer ilmu gitu ya. Jadi saling mentransfer ilmu masing-masing seperti itu. Mungkin Pak B punya pengalaman, mungkin ya punya mahasiswa kalau di kelas itu kritis banget gitu. Mungkin Pak B punya cerita sedikit mungkin tentang pengalaman apa di ya, kelas. pengalaman di kelas gitu loh Pak. Ya, kalau pengalaman di kelas sih banyak ya. Iya, Ya, apapun yang dari saya kemarin. alami, Iya. ya selama mengajar,
ya apapun yang saya alami di kelas ya itu menurut saya berkesan ya. Ya terutama banyak juga mahasiswa yang tidak malu untuk bertanya. Nah itu saya lebih menghargai untuk mahasiswa-mahasiswa yang banyak bertanya ya, karena ada juga mahasiswa yang mungkin enggan ya, malu bertanya gitu ya, karena mungkin takut dianggap sebagai oh ini anak ini nggak ngerti gitu ya. Nah, seperti itu padahalnya bertanya itu nggak apa-apa gitu loh. Semakin banyak bertanya semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Iya, sharing. Itu. Menurut Pak B sendiri makna atau arti dari guru dari apa ya? Menurut Pak B itu sendiri apa? Kalau boleh tahu maksudnya. Ya. Makna dari guru menurut saya ya sebagai pengajar ya ini pendidik ya, bukan hanya guru ya, dosen juga. Itu adalah selain memberikan pengetahuan ya juga harus menanamkan budi pekerti ya kepada siswa atau mahasiswanya, seperti itu. Jadi bukan hanya memberikan ilmu secara teori ya, tapi juga menanamkan itu budi pekerti ya, itu untuk terutama untuk melatih atau mendidik karakter mahasiswa dan siswanya itu. Apa sih pesan Bapak buat anak didik untuk zaman sekarang ya Pak? Dimana sekarang kan dengan kemajuan teknologi gitu ya Pak, secara gimana sih pesan-pesan Bapak untuk anak didik di generasi saat ini, dan juga mungkin ada pesan untuk ini pendidiknya sendiri, tenaga pengajarnya sendiri. Tenaga pengajar sendiri. Karena Ya. kebetulan peringatan Hari Guru kan, jadi sekaligus pesan mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Nah ini pesan untuk peserta didik ya, untuk siswa maupun mahasiswa. Jangan lelah untuk terus belajar, ya. Jangan takut untuk selalu bertanya, ya. Kemudian hormatilah para pendidik, para guru, para dosen kalian, seperti kalian menghormati orang tua kalian, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mungkin gunakan sosmed secara bijak, ya. Manfaatkan sosmed itu untuk hal-hal yang lebih positif. Itu saya kira itu sih pesan-pesan dari saya. Sekali lagi nih kami mengucapkan terima kasih untuk waktu luang Pak Bay untuk datang di meja podcast ini. Nah untuk Sobat Insom jangan lupa terus didengarkan episode selanjutnya. Nah bisa didengar di sosial media kita di bawah ini, ada YouTube, Spotify dan IGTV. Yes. Ya, seluruh media sosial kita di-share terus. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, akhir kata, saya Mai dan rekan saya Sri. Kami pamit. Bye-bye. See you in the next episode. Bye-bye.